Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Alkisah di zaman dinasti di kerajaan Cina, hiduplah seorang kakek tua. Dia sangat miskin. Akan tetapi raja-raja di istana iri kepada si kakek tua ini. Usut punya usut, irinya para raja dikarenakan si kakek memiliki seekor kuda putih yang sangat indah. Kuda yang seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Maka dari itu raja ingin membeli kudanya dan raja menawarkan hadiah yang sangat besar kalau si kakek mau menjual kudanya. Sayangnya tawaran dari raja ditolak oleh si kakek. Raja pun memberikan tawaran kedua yang lebih besar dan lebih menggiurkan, yaitu si kakek diangkat menjadi bangsawan. Akan tetapi, si kakek mengatakan, kuda ini bukan hanya seekor kuda bagiku. Dia sudah seperti anggota keluarga. Bagaimana bisa aku menjual anggota keluargaku? Melihat jawaban si kakek yang tetap tidak mau menjual membuat para tetangganya emosi. Para tetangga mencoba meyakinkan si kakek untuk menjual kudanya, tetapi si kakek tetap tidak mau menjualnya. Suatu pagi, si kakek tiba-tiba menemukan bahwa kudanya tidak ada di kandang. Hal itu membuat seluruh warga desa heboh, lalu berkumpul dan mereka semua berkata kepada si kakek, "Kamu orang bodoh. Kami tahu sebelumnya bahwa suatu hari nanti kuda itu akan dicuri. Kamu itu sangat miskin, jadi akan lebih baik jika menjualnya saja. Kamu bisa mendapatkan harga berapapun yang kamu mau. Karena raja sudah menyukai kudamu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kudanya hilang." Itu adalah nasib sial, ujar para tetangga. Mendengar pembicaraan para tetangganya, si kakek berkata, "Jangan terlalu jauh berpikir, cukup katakan saja bahwa kudanya tidak ada di kandang. Lalu apakah itu nasib sial atau malah keberuntungan? Kita tidak ada yang tahu." Orang-orang tertawa karena si kakek tidak mengikuti saran dari mereka. Padahal si kakek tinggal selangkah lagi akan hidup dalam kekayaan hanya dengan menjual seekor kuda. Tetapi nyatanya si kakek melewatkan momen sekali seumur hidup ini. Waktu demi waktu berlalu. Setelah 15 hari dari kejadian tersebut, tiba-tiba suatu malam kuda putih itu kembali. Ternyata dia tidak dicuri. Dia hanya kabur ke hutan belantara. Dan dia tidak hanya kembali sendirian, tapi membawa 12 ekor kuda liar cantik lainnya. Mengetahui kejadian tersebut, penduduk desa berkumpul lagi dan berkata kepada si kakek, "Wow! Ini keberuntungan yang luar biasa." Si kakek berkata, "Lagi-lagi kalian berpikir terlalu jauh. Katakan saja kuda itu kembali dan membawa 12 kuda lainnya. Tetapi jangan menilai apakah itu keberuntungan atau nasib buruk karena tidak ada yang tahu." Kali ini orang-orang terdiam. Mereka tahu jika kuda-kuda cantik yang liar ini dilatih, maka akan menjadi jinak dan bisa dijual dengan harga yang mahal. Si kakek hanya memiliki satu orang anak laki-laki yang masih muda. Anak itu mulai melatih kuda-kuda liar tersebut. Suatu hari saat melatih kudanya, dia terjatuh dan kakinya patah. Orang-orang berkumpul lagi dan mereka langsung memberikan penilaian dengan berkata, "Kasihan sekali. Satu-satunya orang yang mengurusmu di hari tua, yaitu putra tunggalmu, telah kehilangan kakinya. Ini adalah nasib buruk." Si kakek menjawab, "Jangan terlalu jauh. Katakan saja bahwa anakku patah kakinya, apakah itu nasib buruk atau keberuntungan? Tidak ada yang tahu." Kebetulan beberapa minggu setelah kejadian itu kerajaan berperang dengan kerajaan tetangga. Semua pemuda di kota diambil paksa untuk menjadi tentara. Tetapi hanya putra si kakek itu yang tidak ikut karena kakinya patah. Orang-orang kembali berkumpul. Mereka menangis karena dari setiap rumah anak-anak muda diambil paksa dan tidak ada kemungkinan mereka kembali karena kerajaan yang menyerang adalah kerajaan besar. Sedangkan kerajaan mereka bisa saja kalah perang. Anak-anak muda mereka tidak akan kembali. Seluruh warga menangis terseduh-seduh dan mereka mendatangi si kakek itu dan mereka berkata, "Kamu benar. Ini terbukti menjadi keberuntungan. Mungkin anakmu lumpuh, tapi dia tetap bersamamu, sedangkan anak kami meninggal." Si kakek kembali berkata, "Kalian menilai anak-anak kalian telah dipaksa masuk tentara dan anakku tidak. Apakah itu sebuah keberuntungan atau nasib buruk? Tidak ada yang tahu. Jika kita melihat dalam hidup,
kita akan menemukan bahwa kita sering mencoba mengendalikan kejadian-kejadian dengan memberi cap hasil mana yang baik dan hasil mana yang buruk. Ketika hal-hal berjalan sesuai dengan rencana kita sangat gembira. Tetapi ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita merasa cemas dan sedih. Kita seringkali terlalu cepat menilai suatu kejadian dan memutuskan apakah itu baik atau buruk, sial atau beruntung. Tetapi pada kenyataannya kita tidak selalu tahu apakah suatu peristiwa pada akhirnya akan terbukti baik atau buruk seperti dalam cerita si kakek tersebut. Sesuatu yang tampak seperti kabar baik di saat ini bisa saja ternyata membawa ketidaknyamanan atau bahkan kesedihan di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang tampak buruk pada saat ini mungkin menjadi sangat berguna di masa depan dan membawa kebahagiaan. Dalam cerita ini si kakek tidak sedang menilai atau menghakimi suatu kejadian. Dia hanya menerima apa yang terjadi seperti apa adanya. Si kakek memiliki sesuatu yang disebut dengan keseimbangan batin. Keseimbangan batin dianggap sebagai bentuk kebahagiaan tertinggi yang dapat kita alami. Jadi, jika kamu ingin selalu bahagia dalam hidup, maka jangan pernah terlalu cepat menilai apapun. Karena apa yang kamu anggap sebagai kesialan hari ini, mungkin besok akan terbukti menjadi keberuntungan bagi kamu.